بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah alladzi wafaqa wa a'an wa huwa al-musta'an wa 'alayhi al-tuklan. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi 'abdina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyil huda wal irfan wa ala alihi wa sahbihi alladhina saru ala nahjihi bi nashril ilmi fi kulli zamanin wa makan. Salatan wa salaman daimaini bi dawamil barakati taliyan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jemaah Masjid Al-Kautsar, khusus pengurus Masjid Al-Kautsar, Ustaz Khaironi, Ustaz Musoleh, dan para ustaz-ustaz yang lain, para jemaah rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bisa hadir melaksanakan kewajiban kita kepada Allah berupa sholat maulid, dan alhamdulillah bisa kita laksanakan secara berjamaah. Semoga ini menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan keistiqomahan. Amin, Allahumma amin. Ada pesan yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab terkait dengan mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Walaupun lebih mengarah dalam pesan itu kepada harta. Beliau menyampaikan inna lillahi fi kulli nikmatin haqqan ala sahibin nikmah. Sesungguhnya nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita itu ada hak-hak yang harus ditunaikan, ada hak-hak yang harus dilakukan, sehingga para adahullahu minha. Barang siapa yang melakukan atau menunaikan kewajiban-kewajiban tersebut kepada Allah, maka nanti Allah akan menambah. Berarti kalau kita diberikan sehat, kita bersyukur. Bagaimana mensyukuri nikmat kesehatan itu? Kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan harta oleh Allah, apa kewajiban dari harta tersebut? Semisal zakat atau membantu orang-orang yang tidak mampu, maka nanti Allah akan menambah nikmat-nikmat tersebut. Sebaliknya, barang siapa yang lalai dengan hak-hak tersebut, barang siapa yang menyia-nyiakan hak-hak tersebut, tidak ditunaikan, nikmat-nikmat diterima, tapi ternyata dia tidak pandai bersyukur, maka faqad khatara bizawadin ni'am wa ta'jilin niqab. Barang siapa yang menyia-nyiakannya, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bersiap-siaplah orang tersebut untuk kehilangan nikmat tersebut dan akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada kita agar pandai bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, termasuk alhamdulillah mungkin ini walaupun tidak impas dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, setidaknya ada syukurnya atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Kita gunakan sehat ini, kita gunakan semuanya kesempatan yang baik ini diberikan oleh Allah kepada kita, digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan semoga terus diberikan istiqomah, amin ya Allah. Para jemaah rahimakumullah, pertemuan sebelumnya kita membahas tentang rukun, tentang syarat-syarat sahnya sholat Jumat. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam sholat Jumat, yaitu disebutkan ada 6. Harus dilakukan di waktunya sholat zuhur, dilakukan juga di batas desa, kemudian juga dilaksanakan secara berjamaah. Yang keempat, dilakukan oleh orang-orang yang berjumlah 40, merdeka, laki-laki, baligh dan mustautin, dan tidak ta'addudul jum'ah. Dan yang terakhir adalah wa ayyataqaddama khutbatani, didahului oleh 2 khutbah. Kalau Jumatan itu Jumatannya sholatnya nanti belakangan, khutbahnya dulu. Tapi kalau sholat Id, ya, kalau di Id itu yang lebih dulu adalah sholatnya, untuk khutbahnya itu terakhir. Apa alasannya? Jadi ada perbedaan. Kalau sholat Jumat khutbah dulu baru sholat. Tapi kalau sholat Id hari raya itu sholat dulu baru khutbah. Alasan pertama lil ittiba, karena ikut Nabi. Nabi memang begitu. Kalau sholat Jumat khutbahnya dulu baru sholat. Kemudian kalau sholat hari raya itu sholatnya dulu baru khutbah. Kemudian alasan yang kedua, kenapa kok beda? Wa li anna khutbatal Jum'ah syartun li sihhatiha, karena khutbah Jumat adalah syarat sahnya sholat Jumat. Namanya syarat itu harus didahulukan, ya, namanya syarat ya harus didahulukan. Berarti khutbah Jumat itu kan syarat dari sahnya sholat Jumat. Berarti namanya syarat harus didahulukan daripada sholat tersebut. Sama dengan begini, wudhu itu atau suci dari hadas kecil ataupun besar, itu adalah syarat sahnya sholat. Maka tidak boleh orang itu sholat dulu baru wudhu, tidak bisa. Berarti harus wudhu dulu baru sholat, karena namanya syarat harus ada di depan, harus didahulukan, termasuk ini karena khutbah Jumat merupakan syarat daripada sahnya sholat Jumat, makanya khutbahnya didahulukan. Tapi kalau sholat Id, kenapa kok tidak didahulukan? Karena sholat Id itu khutbahnya adalah sunnah, Tapi kalau sholat Jumat wajib, sholat hari raya sunnah khutbahnya. Sehingga umpama ada orang sholat hari raya tanpa khutbah semisal, maka tidak berpengaruh kepada sahnya sholat hari raya. Tidak apa-apa, boleh. Contoh, misal ada orang yang tidak bisa datang ke masjid karena mungkin pilek ataupun mungkin kurang sehat, tapi ingin melakukan sholat hari raya. Bagaimana? Sholat di rumah boleh? Boleh di rumah. Berjamaah, kalau ada, monggo berjamaah. Kalau tidak ada, semisal hanya sendirian, sholat sendirian, tidak apa, boleh. Sholat di rumah, boleh. Beda dengan Jumatan. Kalau sholat hari raya dilakukan di rumah, berjamaah boleh, tidak berjamaah juga boleh. Tetapi yang paling bagus adalah berjamaah, paling bagus lagi dilakukan secara berjamaah, baik di masjid ataupun tempat yang lain. Ini masalah khutbah dalam sholat hari raya. Hukumnya adalah sunnah, semisal tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Atau mungkin ada khutbah yang keliru pada saat hari raya, maka tidak masalah. Berbeda dengan sholat Jumat. Ini lebih berat sebetulnya tanggungannya kalau itu adalah khutbah sholat Jumat.
Ini perbedaan antara khutbatul Jumat dengan khutbatul ini. Nah, pada malam hari ini akan menjelaskan beberapa persyaratan atau beberapa rukun-rukun daripada khutbah Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun arkanul khutbataini khamsatun. Rukunnya khutbah Jumat di sholat Jumat itu ada 5. Ya, secara global 5. Tapi kalau umpama diperinci ternyata ada 8. Ya, kalau diperinci ada 8. 5 itu karena ada yang double. Yang pertama, hamdulillahi fihima. Membaca alhamdulillah di khutbah pertama dan khutbah kedua, berarti harus sama-sama ada. Khutbah pertama ada, khutbah yang kedua ada alhamdulillah. Apakah harus lafaz alhamdulillah? Tidak harus, dibalik juga bisa. Atau contoh seperti hamdalillah atau walillahil hamd, ana hamidun lillah, ahmadullah, tidak apa-apa. Yang penting ada materi alhamdulillah, ya, ada alhamdulillah dan lafaz Allahnya. Ya. Contoh hamdalillah, alhamdulillah, innal hamda lillah, tidak apa-apa, boleh. Ya, yang penting ada lafaz alhamdulillah atau ada juga ada lafaz Allahnya. Itu yang penting. Dengan berbagai model alhamdulillah boleh, tidak apa. Kemudian ada pertanyaan kemarin di salah satu masjid di daerah Kandangan itu atau Maluman, ada begini, Ustaz, sebagai lebih utama mana membaca alhamdulillah di muqaddimah khutbah itu, innal hamdalillah ataupun yang lain, biasanya akan beda-beda. Maka saya jawab, innal hamdalillah itu adalah muqaddimah khutbah Rasulullah, baik di Jumatan ataupun yang lain. Ada keterangan yang menjelaskan demikian. Ya, banyak Rasulullah sering menggunakan lafaz tersebut. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina dan seterusnya. Mayamillah dan seterusnya. Itu adalah biasanya yang dipakai oleh Rasulullah, karena para ulama tidak hanya di Jumatan, tetapi di momen yang lain Rasulullah sering pakai itu. Bagaimana dengan yang lain? Maka sama-sama bisa dipakai. Pakai innal hamdalillah juga boleh, atau pakai alhamdulillah yang lain juga boleh. Cuma kenapa orang kadang tidak pakai ini terus? Karena sebagian jemaah itu mengira orang yang khutbah itu hanya pakai itu saja, nggak ganti-ganti. Masa 10 tahun ngisi di sini tetap innal hamdalillah, nggak ada perkembangan sama sekali. Ada yang memang begitu. Akhirnya orang itu kadang muqaddimah khutbahnya itu pakai muqaddimah sesuai dengan tema yang dipakai. Semisal tentang takwa, maka muqaddimahnya juga tentang masalah takwa. Tentang bersyukur, maka nanti pakai yang bersyukur. Sebetulnya walaupun tidak ganti-ganti, tidak apa-apa. Cuma kadang ada orang yang fanatik dengan itu. Sebetulnya pakai innal hamdalillah tidak masalah, karena Nabi juga pakai itu, seperti pakai itu. Jadi boleh pakai apa saja boleh, yang penting ada lafaz alhamdulillah, kemudian ada lafaz Allahnya dengan berbagai macam kata-kata, boleh saja, tidak apa-apa. Ada yang panjang biasanya, ada yang pendek, terserah. Walaupun sebetulnya cukup alhamdulillah, sudah cukup. Kemudian yang kedua, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di
khutbah pertama dan khutbah kedua. Ini sama-sama ada. Jadi kalau dihitung sudah 4 khutbah pertama, alhamdulillah khutbah kedua sholawat. Khutbah pertama juga begitu, khutbah kedua begitu. Sudah banyak. Terus masalah sholawat dalam khutbah sebetulnya bebas. Masalah sholawat, bacaan sholawat dalam khutbah itu bebas. Pakai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad boleh, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad, atau wassalatu wassalamu ala Rasulillah, terserah, boleh saja, tidak apa-apa, diperbolehkan. Ya pakai untuk yang sholawat, wa tata'ayyanu sholah min madatiha kas-sholat ala Muhammad, wa la yata'ayyanu lafdu Muhammad, tidak harus pakai lafaz Muhammad. Umpama Allahumma sholli ala sayyidina Ahmad, nama Nabi kan lafaz Ahmad, maka boleh, tidak apa-apa, diperbolehkan. Ya. Cuma ada ini, wala yakfi dhamir wa in taqaddama al-marji. Tidak cukup pakai dhamir ketika kita membaca sholawat kepada Nabi di khutbah itu, walaupun di awal itu sudah ada marji dhamirnya. Jadi biasanya yang ada di buku-buku khutbah, buku-buku khutbah cetakan bahasa Indonesia, ataupun yang biasanya di situs-situs khutbah berbahasa Arab, itu banyak sekali yang pakai dhamir. Contohnya pakai dhamir. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Tidak pakai ala Muhammad. Kalau lafaz Muhammad kan jelas. Tapi kalau alaihi itu dalam bahasa, kalau di nahwunya itu namanya adalah dhamir. Pakai dhamir ya. Pakai dhamir. Di bahasa Arab disebut dengan dhamir. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nah, itu yang banyak begitu. Kalau ikut pendapat yang ada di syaratnya kitab Safiinatul Mujahidin, berarti tidak cukup. Itu sering ada. Dan kalau orangnya tidak paham, maka ya dibaca seadanya. Semisal ada khotib yang tidak hadir, maka urus masjid maju ke depan, ada buku khutbah yang ada dibaca. Berarti khutbahnya pakai teks, baca yang ada. Karena mungkin juga tidak ada persiapan, sehingga walaupun pakai dhamir, pakai saja. Tidak melihat dhamir, pakai dhamir, tidak sempat mengganti, lanjut. Nah, maka kalau pakai di pendapat di Kasyifatus Saja ini dan pendapat ulama yang lain, biasanya memang tidak cukup. Namun ada pendapat yang mengatakan boleh saja. Tapi kalau pakai kitab Kasyifatus Saja, kitab-kitab yang lain di mazhab Syafi'i, maka tidak cukup. Ada pendapat yang memperbolehkan? Ada, tentunya ada. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah wal wasiyatu bit taqwa fihima. Berwasiat dengan takwa di khutbah pertama dan khutbah kedua. Berarti sama-sama ada. Khutbah pertama harus ada wasiat bit taqwa, khutbah kedua juga sama, harus ada wasiat bit taqwanya. Untuk wasiat bit taqwa, bagaimana ketentuannya? Qala Az-Zayyadi, wa taqwa hiya imtithalul awamirillah wa ijtinabu nawahi. Yang dinamakan takwa adalah menjalankan perintah Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ada sedikit pendapat, ada tambahan pendapat. Wa yakfi ahaduma inda Ibnu Hajar. Menurut Ibnu Hajar, walaupun tidak dua-duanya, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, tidak masalah.
atau pakai wala tata'iyyatul wasiyah min madatiha. Tidak harus pakai kata-kata wasiat. Semisal usikum wa nafsi bitaqwallah, tidak harus pakai itu. Yang penting mengajak untuk taat kepada Allah, untuk bertakwa kepada Allah, itu sudah dianggap cukup. Contohnya seperti atiullah, marilah kita taat kepada Allah, maka itu sebetulnya sudah cukup. Tidak harus bittaqullah, tidak harus begitu. Yang penting mengajak kita untuk bertakwa kepada Allah, untuk taat kepada Allah, itu sudah dianggap cukup. Bisa pakai bahasa Arab, boleh, atau tidak pakai bahasa Arab. Kadang orang langsung tidak ada bittaqullah, tidak begitu, karena mungkin pernah sebelumnya berpidato mungkin entah acara apa, sehingga lupa bahwa momen itu adalah momennya hari Jumat, khutbah Jumat. Lupa langsung alhamdulillah, puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Semisal begitu, lupa dengan wasiat ditakwanya, sehingga di pertengahan dia ingat, waduh, lupa saya tadi, tidak wasiat bertakwa seperti biasanya. Ittaqullah ayyuhal hadirin, atau ya ibadallah ittaqullah, tidak pakai itu. Baru ingat di pertengahan. Bagaimana? Maka biar kita tidak usah mengulang dari awal dengan kata-kata ittaqullah, maka pakai bahasa Indonesia mungkin di akhir. Oleh karena itu para hadirin, para jamaah sekalian, marilah kita terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, disiasati begitu di akhir, maka boleh, tidak apa-apa ya. Karena di awal mungkin lupa, baru ingat di pertengahan atau hampir selesai, yang penting belum selesai, bagaimana? Maka tidak usah pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Yang penting mengajak para jamaah untuk taat kepada Allah, atau mungkin pakai marilah kita terus beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, mungkin ditambahi sehingga rukun khutbah yang berupa wasiat bertakwa tercapai atau dilakukan dengan cara begitu. Jadi inilah manfaatnya kalau kita haji. Kalau orangnya tidak haji, tahunya wasiat bertakwa itu adalah pakai ittaqullah, ketika ingat di depan panik. Ketika panik macet bagaimana? Bingung orangnya. Ya baik, jamaah sampai bingung yang melihat. Kenapa khotibnya kok bingung begitu? Tiba-tiba bingung, padahal khotibnya baru ingat ada yang lupa. Yaitu wasiat bertakwa. Tidak usah panik, cukup nanti di akhir ditambahi dengan mengajak taat kepada Allah, mengajak takwa. Itu sudah cukup. Tidak usah mohon maaf diulang dari awal karena ada yang keliru. Tidak usah. Walaupun umpama ada yang lupa, ternyata sholawatnya lupa, di depan lupa membaca sholawat, kan bisa disiasati. Umpama ya, disiasati di akhir atau bagaimana. Yang penting kuncinya satu, jangan panik. Kalau panik, biar semua hilang semua, sudah baru kalau seperti itu kacau pikirannya, maka harus dimulai dari awal, itu terus keliru nanti sampai akhir. Keduanya sudah kacau, maka sholatnya ini nanti kemungkinan juga akan salah, terus begitu. Makanya biasanya saya kalau ke teman-teman alumni biasanya yang ngisi khutbah cuma pesan begini, bukan berarti saya tidak pernah salah, sering, cuma sama-sama pesan khususnya bagi yang masih baru-baru. Kalau sholat id, fokus sholat dulu, tidak usah mikirin khutbahnya, tidak usah mikirin nanti khutbahnya saya materinya dalam ini, saya hafal enggak ya dengan yang mau disampaikan.
hadisnya ini, Qurannya ini pendapat ulamanya ini. Gak usah pikirin itu, selesaikan sholatnya dulu. Wes, beres sholat Quran pertama, beres rakaat kedua, beres, salam, sukses itu sudah. Ya, alhamdulillah sukses kalau sudah seperti itu. Masalah khutbah gampang. Apalagi tadi sudah disampaikan bahwa khutbah dalam sholat itu hukumnya adalah sunnah. Salah pun tidak masalah, tidak berpengaruh kepada sholatnya karena sholatnya sudah selesai dengan aman. Justru kadang orang tidak fokus dengan khutbah di sholat itu, tapi lebih fokus ke sholatnya. Sebaliknya, ketika orang tidak terlalu fokus dengan khutbah yang akan disampaikan, maka nanti ketika sholat ini akan berpengaruh di pikirannya. Wah, ini akhirnya keliru. Rakaat pertama keliru, takbirnya lupa. Kira-kira di rakaat kedua bagaimana? Sudah tidak fokus, kemungkinan keliru lagi. Sama dengan imam tarawih keliru di rakaat pertengahan, maka ini kebanyakan nanti akan keliru terus. Rakaat berikutnya keliru, rakaat berikutnya keliru. Maka solusinya jangan panik. Jangan panik, sudah tidak usah panik. Masalah keliru sudah biasa, lanjut saja, santai. Maka kemungkinan keliruannya tidak terlalu parah. Berikutnya yang nomor 4 adalah wa qira'atu ayatin minal Qur'an fi ihdahuma, membaca satu ayat dari Al-Qur'an di salah satu khutbahnya. Berarti boleh di khutbah pertama, boleh di khutbah kedua untuk membaca ayatnya. Cuma yang paling utama membaca ayat Al-Quran di khutbah itu adalah di khutbah pertama, karena nanti di khutbah kedua ada doa, sehingga imbang. Yang khutbah pertama itu alhamdulillah, sholawat, kemudian wasiat dengan takwa, dan yang keempat membaca ayat Al-Quran. Khutbah kedua alhamdulillah, membaca sholawat, kemudian wasiat dengan takwa. Yang keempat adalah doa lil mu'minin wal mu'minat, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, biasanya begitu. Sehingga imbang, yang khutbah pertama 4, yang khutbah kedua 4. Itu yang ideal, begitu yang paling bagus. Umpama di khutbah pertama lupa tidak membaca ayat, maka nanti di khutbah kedua boleh membaca ayat di situ. Yang penting ada di antara dua khutbah itu salah satunya. Saya kemarin lihat materi khutbah yang disampaikan salah satu teman, diposting di media sosial. Khutbah hari ini ditulis semua. Tapi saya lihat di khutbah pertama itu tidak ada ayat Al-Qur'annya sama sekali. Tidak ada ayat Al-Qur'annya sama sekali. Cuma saya usul mungkin dibaca di khutbah keduanya. Jika ternyata di khutbah keduanya tidak membaca ayat Al-Qur'an, berarti khutbahnya tidak lengkap. Kalau khutbahnya tidak lengkap, ya ada sah berarti. Nah itu pengaruhnya demikian. Berarti yang setidaknya apalagi bagi yang baru-baru atau mungkin tidak pernah, setidaknya 4 rukun di khutbah pertama dan 4 rukun di khutbah kedua itu dilakukan dulu. Masalah nanti mau khutbah yang lain, mau ceramah yang lain, monggo dan masalah. Yang penting yang 4 itu dulu diselesaikan. Jangan-jangan ceramahnya kemana-mana, bahas tentang BBM, bahas tentang kebijakan pemerintah, MBG, ternyata rukun khutbahnya tidak terpenuhi. Nah ini parah. Bahas tentang politik, sebetulnya kan
tidak mengarah ke sana. Orang khutbah itu tidak mengarah kepada masalah hal-hal yang seperti itu, apalagi cerita panjang lebar, tidak demikian. Maka dipenuhi dulu alhamdulillah, sholawat, siapin takwa, kemudian ayat Al-Quran. Khutbah kedua juga begitu, cuma yang ketiga itu ditambahi dengan doa lil mu'minin wal mu'minat. Itu sudah cukup. Umpama nanti mau ditambahi, monggo silakan. Sehingga umpama mungkin ada sebagian jamaah yang punya pemikiran begini, untuk apa belajar tentang khutbah Jumat? Saya juga tidak jadi wakil. Setidaknya kita walaupun jamaah tahulah bahwa rukun-rukunnya khutbah itu poin-poinnya apa saja. Jika umpama khotibnya tidak hadir, Ustaz Musoleh sedang di luar, Ustaz Khaironi umpama sedang ada di luar, ataupun mungkin yang lain, ustaz-ustaz yang lain sedang di rumah, khotibnya tidak hadir. Ini tinggal yang biasanya ada, dia pernah maju ke depan. Bagaimana? Apa nunggu Ustaz Nur Soleh? Khutbahnya si dua itu jawabannya, nunggu Ustaz Nur Soleh. Yang berapa nanti selesainya? Maka kita tidak usah nunggu begitu, maju saja. Ambil yang paling pendek, ambil yang rukun-rukunnya saja. Bagaimana? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad, atau Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Ya ibadallah, ittaqullah ta'ala wa qad faza al-muttaqun. Atau tidak hafal dengan itu, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Allah berfirman, apa ayatnya? Dengan amal apa? Wal asri, cerita. Sudah, wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Setelah itu kan biasanya ada doanya. Tidak hafal doanya. Sudah ada usah doa, langsung dulu. Paling doa, terkotin ini. Cepat selesai kalau seperti itu. Khutbah kedua juga begitu. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya ibadallah, ittaqullah, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Kemudian yang lain tidak apa, langsung apa? Rabbana zalamna. Apa? Rabbana zalamna. Setelah Rabbana zalamna, masa langsung selesai? Tidak enak. Ya kita baik Rabbana atina. Setelah wa qina adzabannar. Apa setelahnya itu biasanya? Ibadallah, apa? Sudah, wa qina adzabannar, langsung duduk. Maka jemaah akan paham. Nah, ini selesai. Cocok. Dengan duduk berarti selesai. Cocok jemaah. Maka seperti itu, tidak usah repot-repot. Ambil yang poin-poinnya saja. Cuma kenapa kok kita ada ceramah yang panjang? Ya lumayan lah, maksimal 15 menit. Kenapa? Kok dengan berbagai macam tema atau materi khutbah, kok tidak seperti ambilkan rukun-rukunnya saja? Karena yang kita inginkan adalah nasihat-nasihat keagamaan itu, nasihat-nasihat untuk kita, untuk memperkuat keimanan kita. Contoh seperti masalah sabar. Barangkali ada jemaah yang lagi ada musibah, ternyata temanya adalah masalah sabar. Ini kan bermanfaat sekali. Atau mungkin penjelasan ketika khutbah itu menjelaskan tentang masalah kewajiban tentang sholat 5 waktu, ancaman bagi orang yang tidak sholat. Barangkali waktu itu kita malas untuk sholat, mendengarkan khutbah, akhirnya kita ini kalau tidak sholat, kalau sesuai dengan khutbah yang disampaikan tadi, saya ini termasuk yang celaka. Sholat saja kalau begitu. Nah, inginnya demikian, karena kita tidak semuanya bisa ngaji sendiri. Kadang kita ngaji sendiri tidak masuk, tapi ketika mendengarkan dari orang lain justru masuk. Justru kita
bisa mengambil hafizah dari apa yang disampaikan. Nah itu pentingnya. Ya, biar ini tidak ada usulan karena mungkin takmirnya baru, akhirnya ada usulan mungkin enak seperti yang panjang kemarin, terus repot-repot dan sepanjang-panjang. Dan sepanjang-panjang khutbahnya, cukup ambil yang rukun-rukunnya saja. Insya Allah termasuk sholat Jumat tercepat Surabaya. Ya mungkin ada bisa. Tapi maksudnya kan tidak demikian. Barangkali ada motivasi bagi kita yang sedang malas ibadah, yang sedang tertimpa musibah, yang sedang sakit. Barangkali ketika mendengarkan khutbah maka lebih sabar, lebih bersyukur, atau mungkin bisa menjadi lebih baik, menjadi tambahan imannya menjadi lebih baik. Itu tujuannya. Mumpung lagi ketemu. Sehingga ada candaan begini. Kenapa kok yang mendengarkan khutbah itu adalah jamaah laki-laki di khutbah Jumat? Karena kalau perempuan memang sulit untuk diberitahu, untuk dinasihati lebih sulit daripada laki-laki. Tapi ini sebetulnya cuma realitanya saja. Untuk penjelasan di referensinya tidak ada, cuma katanya demikian. Itu masalah rukun-rukun khutbah yang harus dipenuhi. Berarti kalau umpama digabung semuanya ada 8. Kalau umpama diringkas menjadi 5, yaitu sholawat, alhamdulillah, sholawat, wasiat bertakwa, membaca ayat Al-Quran, walaupun tidak sampai 1 ayat sebetulnya boleh. Ini mengenai ayat ini, walaupun tidak sampai 1 ayat boleh. Contoh seperti ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ternyata kelanjutannya lupa. Biasa. Apa kelanjutan daripada ittaqullah haqqa tuqatih? Wala daripada wala nggak bisa dilanjut, cukup di haqqa tuqatih. Itu kan tidak sampai 1 ayat, tidak apa, walaupun tidak sampai 1 ayat. Apa? Cukup, yang penting sudah ada ayat. Kalau dipikir-pikir, memang kenapa kok ada alhamdulillah, ada sholawat, ada wasiat bertakwa, ada ayat Al-Quran? Kenapa Allah harus begitu? Nah iya, masa kita ceramah, nggak ada alhamdulillahnya, nggak ada sholawatnya, nggak ada wasiat bertakwanya, kemudian juga tidak ada ayat Al-Qurannya, kan ceramah apa kalau boleh begitu? Makanya ini ada tuntunannya. Orang ceramah itu ada tendensinya, ada dalilnya, ayat Al-Quran, semisal yang dibaca. Setidaknya ketika kita membaca ayat Al-Quran ada tabarukan, ya, ada mengambil barokah dari ayat yang dibaca. Masalah yang ceramah ternyata wah yang ceramah cuma itu, ada tetangga sendiri. Walaupun yang ceramah siapa, tapi ketika yang disampaikan adalah ayat Al-Quran, kita melihat ini. Kita bukan dengan ayat Al-Quran. Semisal ada hadisnya, setidaknya kita sudah mendengarkan hadis itu adalah dawuhnya Rasulullah SAW. Walaupun kita tidak bisa membaca sendiri, setidaknya mendengarkan ayat Al-Quran, mendengarkan hadis di khutbah Jumat. Sebelum dilanjut, barangkali dari para jemaah ada pertanyaan terkait dengan masalah rukun-rukunnya khutbah yang disampaikan tadi. Totalnya ada 8 ketika kita jumlah di khutbah pertama dan khutbah kedua. Barangkali ada? Tidak ada, saya lanjutkan. Ustaz, Ya. ketika ada khotib lupa tidak membaca salah satu syarat khutbah tadi, lalu lanjut sholat hingga selesai baru diingatkan oleh jamaah, Ustaz, sampean tadi tidak membaca ayat atau tidak baca sholawat.
apa tindakan si imam ini? Apa jemaah nggak boleh pulang, ulangi lagi apa gimana? Ini prakteknya yang sulit. Jawabannya gampang. Karena ini adalah rukun khutbah. Maka harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, berarti rukun khutbahnya kurang. Namanya rukun berarti ada cukup khutbahnya. Padahal ada persyaratan wa ayyataqaddamaha khutbatani, harus didahului oleh 2 khutbah. Tentunya khutbah yang memenuhi syarat. Berarti sama sholat pelaksanaan sholat depannya juga tidak sah. Solusinya adalah ini kan kalau ketentuan di mazhab Syafi'i seperti ini. Solusinya adalah kita harus tahu bagaimana pendapat para ulama terkait dengan rukun-rukun khutbah ini. Ada tidak peluang untuk ada perbedaan pendapat? Semisal, di mazhab yang lain ini tidak wajib, ya itu saja. Ada yang begitu, ada solusinya begitu. Contoh seperti misal tidak membaca ayat Al-Quran, maka solusinya adalah jangan nunggu selesainya khutbah awal lagi, selesainya sholat. Diperhatikan mulai dari awal sampai selesai khutbah ulang, tidak ada ayat. Kita tunggu di khutbah kedua. Ada nggak kira-kira? Sama ternyata, tidak ada. Maka sebelum turun, semisal yang tidak dibaca adalah ayat Al-Quran, maka sebelum turun kita tegur. Bagian yang di depan, ada yang di depan. Ngacung saja. Ayat Al-Qurannya. Atau mungkin sudah selesai khutbahnya. Yang kedua, ini mikir-mikir, maju mundur yang mau memperingatkan. Ini mau diingatkan apa gimana? Lupa, bingung. Jamaah ini bingung. Diingatkan pada. Akhirnya bisik-bisik sama Pak Tamim. Sebenarnya ada yang lupa. Ayat Al-Quran, khutbah pertama ada. Khutbah kedua juga ada. Masih rembukan sampai mau sholat, sudah mau turun, misal ini contohnya lambat, maka bagaimana? Maka khotib balik diulang atau ditambah apa yang kurang, berdiri kemudian menyampaikan ayat Al-Quran. Al-Asri, misal innal insana lafi khusr. Saya pernah seperti itu, walaupun sebetulnya sudah membaca beberapa ayat Al-Quran, cuma biar mantap. Jadi itu ada ayat yang kurang. Apa ya? Akhirnya kalau di khutbah pertama ada ayat yang belum dibaca, walaupun sebetulnya keterangan tentang yang disampaikan ada kutipan ayat Al-Qur'annya. Maka di pertengahan khutbah di antara duduk di antara 2 khutbah itu saya berdiri, kemudian karena waktu itu adalah bulan Ramadan, langsung saya membaca momen nuzul Quran. Saya berdiri sebentar, kemudian membaca dan anzalna fi lailatul qadr, langsung duduk lagi. Jamaah dia tahu bahwa ternyata saya salah, ada yang kurang di khutbah pertama. Walaupun sebetulnya ayat itu bisa dibaca di khutbah kedua, cuma takut dikomplain, tetap dibaca lebih aman. Jadi solusinya satu, kalau memang mau negor jangan nunggu sampai Turun. langsung instruksi atau ada yang lupa sampaikan. Biar nanti dibaca. Apakah harus dari awal? Tidak harus dari awal. Apakah dari sholawat, kemudian alhamdulillah, sholawat dan lain-lain? Tidak harus begitu. Apa yang lupa? Ayat Al-Qur'annya semisal. Ya sudah, berdiri kemudian membaca ayat Al-Qur'an. Selesai. Begitu. Dan apa?
Untuk jemaah nggak usah komplain lagi. Wah, keliru. Masa itu jadi namanya manusia kan bisa saja. Mungkin pikiran lagi banyak pikiran, akhirnya keliru atau ada yang lupa. Atau solusinya, kalau memang orangnya tahu beberapa pendapat ulama terkait beberapa rukun-rukun ibadah, ya begitu. Tapi kalau taklid badal amal itu tidak boleh. Maksudnya taklid badal amal bagaimana? Ya wis begitu saja, tidak bisa. Ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi yang paling mudah yang begini. Yang penting ada yang memperbolehkan untuk masalah itu dia sudah selesai. Tidak tahu imamnya, lupa saya siapa ya. Tapi ada pendapat misal yang mengatakan tidak wajib, tidak apa-apa. Itu ada yang mengatakan itu. Jadi biasanya almarhum Kiai Masudin Baihaqi biasanya menyampaikan demikian. Maksudnya yang penting, kalau bahasa yang penting ada yang memperbolehkan. Itu yang apa itu? Taklid badal amal. Ya, dan apa yang penting ada yang memperbolehkan. Karena yang al-amilah madhabul ya maksudnya itu orang awam itu tidak ada madhabnya. Yang penting di antara empat madhab ini ada yang memperbolehkan. Tidak apa, lanjut saja. Yang tidak boleh itu dari beberapa dari empat madhab ini ternyata tidak ada yang memperbolehkan satu pun baru itu yang termasuk ditolak. Tapi kita tetap ikut yang ideal saja. Ada beberapa pertanyaan yang terakhir begini. Ustaz disampaikan juga pendapat atau perbedaan ulama itu biar orang itu sama-sama paham. Jangan ikut mazhab Syafi'i terus. Begitu. Ya, begini. Kenapa kok yang disampaikan adalah tentang mazhab Syafi'i atau pendapat-pendapat di mazhab Syafi'i? Karena yang kita pelajari, yang kita tahu adalah fikih di mazhab Syafi'i. Kalau umpama kita campur, menurut ini boleh, menurut ini tidak boleh, menurut ini boleh, tapi harus begini. Wah, panjang sekali. Bagi kita yang baru belajar tentang ilmu agama, hamba bingung. Katanya boleh, katanya lagi tidak boleh. Ini yang benar yang mana? Tambah bingung. Makanya kalau nanti standarnya adalah apa yang biasa kita pelajari mazhab Syafi'i itu. Kemudian kalau kita ingin tahu yang lain, baru kita cari dulu yang lain. Yang pakai yang standar dulu, yaitu di mazhab Syafi'i. Masalah nanti kita kembangkan dengan pendapat-pendapat yang lain. Sama-sama di mazhab Syafi'i, nanti beda pendapat atau mungkin di luar mazhab Syafi'i. Tapi tetap kita belajar yang standar dulu, yaitu pendapat yang kuat di mazhab Syafi'i. Ada lagi yang ya. Ini kita kerja di kapal di pos jaga jalannya. Gak tepat untuk sholat Jumat ketinggalan. Apakah bisa diganti dengan sholat dulu? Ya. Apakah bisa diganti dengan sholat zuhur? Posisi ada di kapal. Jaga pos. Jaga pos. Jadi begini, orang jaga pos atau seperti menjaga parkir atau penjaga palang kereta api digambarkan seperti itu. Kalau memang tidak bisa ditinggalkan, maka ini termasuk uzur untuk melaksanakan sholat Jumat. Termasuk uzur, ya termasuk uzur melaksanakan sholat Jumat. Sehingga umpama tidak Jumatan, maka tidak apa-apa, tapi diganti dengan sholat dulu. Saya sempat pemikiran dengan salah satu tempat pelaksanaan sholat Jumat. Ada satpam di situ, ya ada satpam.
Tapi satpam yang ada sebenarnya itu tidak ada yang Jumatan. Tidak ada yang Jumatan. Saya berpikirnya begini, apakah bisa tak diganti hanya setengah jam saja, diganti dengan yang bagian cewek-cewek, yang bagian wanita, kan banyak di dalam itu, kan cuma ada di kantin rata-rata. Apakah bisa yang satpam itu disuruh atau diajak untuk sholat Jumat dulu, pas lagi sholatnya saja, paling 15 menit itu sudah terlalu lama. Untuk yang jaga sementara itu tutuplah dulu, yang jaga yang bagian wanita, kan bisa sebenarnya. Kalau sekiranya bisa, maka ya ada kewajiban untuk sholat Jumat. Tapi kalau sekiranya tidak bisa ditinggal, seperti pos jaga kereta api, kepala kereta api, kan tidak bisa, tidak ada tugas wanitanya. Cuma satu-satunya ya yang ada di situ. Maka walaupun dia Jumatan, itu termasuk yang makdul. Boleh. Sama di kondisinya dengan kalau memang tidak tergantikan, tidak bisa diganti oleh yang baik, maka ya boleh untuk tidak Jumatan, karena dianggap orang yang mundur melaksanakan sholat. Kalau sekiranya bisa diganti, ya diganti sementara. Tapi kalau dihafal lebihnya tidak bisa. Mau Jumatan di mana lebih? Dan terakhir jadinya, ya, sudah. Ya mungkin cukup karena waktunya sudah bisa. Insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang dan semoga bermanfaat, diberikan istiqomah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.